Halo, aku Sekar dan Aku Kak Yani. Riani. Kembali lagi kita di Night Talk untuk membicarakan tentang apa nih? Pertumbuhan diri kita. Oke, boleh nih di Kak Riani. Coba. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Dirimu gimana nih Kak Riani? Alhamdulillah luar biasa juga. Oke, barakallah. Ya, ke bawah. Oke, di sini aku mau nanya nih, eh, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu, pengalaman yang bisa diambil hikmahnya, kayak misalnya, kenapa sih aku harus ngalamin ini? Oh, ternyata ini alasannya gitu. Boleh Kak diceritakan Kak? Pertumbuhan yang paling Ada. berkesan, makna atau apa namanya? Penemuan diri gitu Iya, ya. penemuan diri atau misalnya pelajaran tentang apapun deh, yang apa tentang kehidupan boleh atau tentang percintaan juga boleh Kak, Siap. boleh, boleh banget. Boleh. Oke, mungkin aku ambil tema yang di penemuan diri itu kali ya. Jadi waktu SD, SMP, SMA kan kita kan masih labil, Oh, nggak iya. ngerti diri kita kan, masih FOMO sama Oh, orang. iya. Sebelum kenal aku ini kenapa, sifatku ini gimana, Oh, iya. nah kalau dia aku biar nggak tahu. Jadi pada waktu setelah tamat SMA, aku tinggal sama tante omku karena kuliah. Oh, iya. Kan kuliahnya di Metro, jadi tinggal sama om tante. Nah dari situlah kayak aku nih dibongkar nih sisi-sisi ternyata Gitu. karena dinilai sama om Oh, tante gitu. tadi. Kalau di rumah kan kita nggak dinilai sama Iya, keluarga kan. nggak dinilai ya. Nah jadi om tante aku yang lebih nilai si tante, karena om aku lebih cuek gitu. Nah kalau tantenya dia orang kayak psikologi gitu. Oh, Sebenarnya iya. dia bukan basic psikologi, tapi dia karena permasalahan hidupnya luka batin dia mempelajari psikologi. Dia guru bahasa Indonesia dan lulusan sastra. Oh, sastra. Nah jadi dari sana tuh aku suka dinilai tuh. Oh, iya. Ini Uni ya, dipanggil Uni kan Oh, karena Uni. orang Padang. Oh. Jadi keluarga orang Padang. Oh, iya. Tapi itu perempuan orang Padang itu. Nah, Uni itu harusnya nggak kayak gitu. Misalnya kalau lagi salah gitu ya, lagi salahan kayak ngerespon Oh, gitu. iya. Kan diperhatiin tuh meresponnya setiap hari begini. Jangan kayak gitu cara merespon, harusnya Oh, gitu. begini gitu. Misalnya kalau sama orang tua itu orang tua yang didulukan Oh, gitu gitu. misalnya. Jadi kayak diajarin adab etika gitu lah ya. Terus juga dinilai kamu tuh sebenarnya baik gitu, tapi suka apa ngorbanin diri gitu ya Oh, gitu iya, kan. iya. Nggak enakan. Harusnya kalau Iya. misalnya ditolong ya udah say thank you aja. Ngapain kamu mendoakan balik apa gimana ya, membalas balik gitu loh kayak gitu. Maksudnya buru-buru pengen ngebales gitu kebaikan orang itu, padahal kalau ditolong ya udah terima kasih aja gitu. Oh, iya. Dipinjemin sesuatu, ya udah dipinjemin kamu terima, terus kamu balikin udah saya thank you, nggak usah kamu menjanjikan lagi gitu. gitu. Nah kebiasaan di situ ternyata jadi kayak ada pola Pernah ya? dalam diriku tuh yang merasa kayak dibaikin orang aku harus balikin gitu. Oh, iya, iya. Merasa balas apa ya nggak bisa nggak balas budi gitu. Oh, iya. Kan jadi ya karena nggak tahu ya karena apa. Nah dari situlah aku dinilai terus. Jadi tahu ternyata begini, tapi nggak tahu sumber lukanya tuh dari mana. Nah itu yang belum aku tahu, kenapa aku nih begini ya gitu. Oh, iya. Kenapa aku nih, contoh lagi kayak jualan. Nah jualan itu orang lain, teman-teman aku bisa nih jualan, orang aku tuh kayak nggak berani. Oh, iya. Takut gitu Kak. Takut. Ada rasa malu juga gitu nggak? Ada rasa malu. Terus kayak kita punya impian pengen laku, tapi kitanya takut ditolak. Oh, nah iya, itu sumbernya iya, tuh kayak ternyata tuh takut ditolak. Tapi takut ditolaknya dari mana munculnya itu yang belum aku tahu. Nanti di akhir aku ceritakan gimana ketemunya, kenapa akarnya ternyata akarnya ini gitu. Jadi kan perjalanan selama di rumah tante dinilai terus. Oh, dinilai terus. Ini di komen, terus juga diajarin juga sih, nggak cuma di komen ya enaknya itu. Oh. Ya walaupun iya, memang iya. namanya tinggal di rumah orang pasti Iya. kita capek. Iya, Nah dari capek. situ juga aku keluar tuh karena sakingnya bantuin keluarga tante nyuci, juga apa namanya jemur baju gitu Iya. kan. Ada suatu kali omku ini nyuruh aku, tapi aku lagi ngerjain tugas, aku bentak gitu. Saking aku tuh kayak udah nggak tahan gitu ya, merasa aku tuh kok kayak gini hidup ini gitu, karena capek ya tinggal orang-orang bisa ngekos, aku nggak bisa Iya. ngekos ya kan Kak.
orang lain bisa ngekos, terus orang lain bisa jalan-jalan ke mana, orang lain bisa kerja tugas dengan tenang, aku harus ngurus anaknya tante aku. Oh, gitu. umur berapa anaknya, Masih Om? kecil Oh, dulu, masih masih kecil. TK sama SD kelas 1. Ya kan? Ya, TK sama SD kelas 1. Jadi Iyalah ya. kalau lagi makan kita ngejar-ngejar gitu ya. Oh. Di situ kan capek gitu dari Iyalah. situ tuh. Dan aku capeknya itu tuh nggak berani ngomong. Kayak misalkan Dipendam gitu. jadi nggak nanti om tante aku lagi ini misalnya kayak gitu tuh. Itu tuh kan nggak berani ngomong gitu. Jadi pokoknya setiap orang lain minta tolong aku harus gercep. Karena selalu diterima-terima tadi. Nggak enaknya tuh ditahan. Harusnya kan kalau kita nggak enak merasa lagi sibuk, iya om nanti dulu lagi ini gitu ya, bukannya marah gitu kan. Nah, karena berhubung nggak pernah diajarkan kayak gitu, nggak pernah terpola untuk berani mengungkapkan. Nah di situ karena nggak pernah mengungkapkan, jadi aku selalu mengiyakan apa yang orang lain tolong aku, termasuk aku apa, walaupun aku capek, jadi yang seharusnya aku berani ngungkapin aku pendem, akhirnya meledak. Oh, meledak. Oh, jadi baru ditegur lagi sama tante aku. Berarti itu waktu udah meledak itu tante tapi ini ya? Enggak marah. Nggak marah. Cuman dia dikasih tahu, oh, harusnya nggak kayak gini, harusnya berani ngomong dan seterusnya gitu kan. Ya itu bagus, perjalanan yang bagus ya Kak ya. Kalau waktu pertama kali ditegur sama tante rasanya gimana Kak? Nah itu Nano ya. Nano pasti Nano ya. nangisnya ada juga karena dia kan Iya. suka ngomong tengah malam. Apa? Suka ngomong tengah malam gitu. Oh. Kalau kita kan lagi nonton TV gitu, ngobrol, habis sholat bareng, makan gitu ya, sambil nonton itu kadang nggak kerasa. Aku tuh dinasehatin kasih wejangan itu sampai jam 11. Jam 12. Lama juga ya Kak ya? Oh. Lama juga, makanya kayak aku nih digembleng banget di sini gitu. Walaupun aku bilang capeknya tadi ngasuh anak-anaknya, mungkin nggak ada duit buat ngekos dan segala macem. Hikmahnya kenapa aku harus di sini sih, sampai aku tuh pengen banget pindah ke asrama, ya kan, pindah ke asrama kampus tapi nggak bisa gitu. Dan itu ya aku kayak marah, kenapa sih harus tinggal sama om tante, kenapa sih gitu. Ternyata disitulah aku tuh dibongkar, dibentuk, diajarin. Walaupun emang kadang ada rasa nggak enak di hati juga ya. Benar. Rasanya pengen kabur. Ya. Tapi untungnya nggak yang seserem kisah-kisah orang gitu sih. Maksudnya om tante aku masih baik sama aku kan. Iya masih baik. Cuman emang digembleng aja digembleng aja, dasar dirinya nggak tahan aja gitu karena dia tadi banyak luka batin sebenarnya kan. Jadi dari sana sampai akhirnya selesai. Pokoknya semua omongan tataku tuh ada yang aku dengerin, ada yang nggak aku dengerin. Ya kan? Iya. Jadi aku tuh terbiasa kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu loh. Jadi aku iyain nasihat masukannya, tapi aku nggak jalanin gitu. Karena aku punya pemikiran sendiri gitu. Menurut aku benar gitu, saking egoisnya tadi ya. Aku udah selesai dari situ, udah tamat kuliah, aku pindah ke Bandar Lampung. Nggak mau lagi aku di sana kan, pasti gitu. Tahu kan? Nggak mau lagi aku nyari kerja di situ. Mending aku di Bandar Lampung sama orang tuaku. Iya. Itu berarti selama kuliah dari awal sampai akhir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, udah selesai dari kuliah. Ya. Akhirnya aku kerjakan. Nah, pas kerja itu ya sambil kayak di waktu luang internetan. Ketemulah akun di WA. Jadi tuh ada yang share gitu kan, share kata motivasi, inspirasi segala macam. Nah, ada yang nge-share itu tuh dari Telegram gitu. Maksudnya chat yang di Telegram kayak apa, teks motivasinya di-share sama orang. Nah, terus di bawahnya kan ada nih link menuju Telegram itu. Nah, aku kliklah Telegram, ternyata belajar tentang afirmasi. Nah, kelas afirmasi online online yang itu pematerinya seorang analis tanda tangan. Nah dari situ, jadi katanya aku bacain semua Telegram bener-bener dari awal kayak kamu tadi dari awal sampai akhir ya. Nah aku di situ Telegramnya aku bukain kan, bacain dari awal sampai tiap hari itu sambil dagang bacain, sambil kerja kan lagi luang lah. Terus dari sana, aku ada kesimpulan. Ini sumbernya ternyata aku nggak bisa jualan, takut ditolak. Iya, nggak berani mengekspresikan, mengungkapkan aku mau atau aku nggak mau apa. Dari sini ternyata. Dari apa coba? Dari tanda tangan itu?
dari tanda tangan itu. Kok bisa? Tapi sumbernya apa coba? Dan maksudnya dari tanda tangan itu, oh kamu ini ada luka batinnya, bla. Nah apa coba kira-kira? Apa ya, tanda tangannya tanda tangan Iya aja. tanda tangan aja. Nah, tapi di situ ada luka batin yang ternyata di umur sekian kamu pernah. Nah itu sumbernya gitu. Gak tahu, aku nggak pernah belajar tentang Nah, itu kayak. nah jadi dikasih tahu sumbernya itu luka batinku yang kenapa aku takut ditolak, nggak berani ngomong, terus ngerasa orang-orang itu aku salah gitu. Aku tuh merasa selalu salah. Jadi kalau ada orang yang gimana gitu, aku tuh merasa salah, jangan merasa salah. Makanya aku perfeksionis. Oh. Jadi suka nunda. nunda. Dan itu dari father mother wound. Father mother wound. Luka batin ayah, luka batin ibu. Ibu. Oh, bisa dari situ ya. Tapi dari mananya? Dari kekerasan yang aku terima. Oh. Jadi kayak ayahku yang pernah ngelakuin kekerasan sama aku. Ibuku yang kurang perhatian. Oh, iya Gitu. dari ini ya, dari ayah sama ibu luka mereka ya. Jadi ya aku kan dipukul, kamu ngalamin gak sih? Apa? Dipukulin? Ada nggak? Gak ada. Nah itu aku ngalamin dipukulin, ditendang, dicewer, ngalamin gitu pada waktu masih kecil. Oh, tanpa sadar ya. Nah tanpa sadar luka itu tuh yang apa kekerasan verbal iya gitu kan, diomongin biasalah tolol gitu ya. Nah, biasa zaman orang-orang tua kata orang sih apa namanya VOC. Didikan VOC lah gitu. Didikan VOC. Nah jadi dari situ aku tuh oh ini sumbernya nih kata coachnya, karena aku ambil itu kan, ambil analisa itu. Oh ini ya ambil kelasnya terus maksudnya kayak reading gitu nggak sih? Nah iya reading. Kayak reading gitu ya. Benar ngambil readingnya. Misalnya gitu. tanda tangan Kak Riani gini terus di reading sama coachnya iya, gitu. Betul. Via Zoom aku ambil konsultasinya. Jadi dibongkar. Ini terus diomongin waktu itu. Ini kamu di SMP ini ada trauma apa katanya? Aku langsung nangis. Dia bisa tahu aku di SMP ngalamin apa. Jadi keren ya. Langsung nangis aku. Coachnya masih ada nggak tuh? Masih ada. Wah kayaknya. Terus aku mau deh itu. Jadi biar ngenalin diri sendiri kan ya kak ya. Kenalin diri sendiri. Jadi intinya dia tuh kayak ngenalin luka batin umur berapa yang trauma-trauma berat. Ini yang harus kamu beresin nih ke terapi nih. Akhirnya aku ikutlah kelas terapinya di situ. Ada kelas terapinya. Ada kelas terapinya. Jadi ikutlah terapi. Uang gajian yang belum gajian. Aku pakai maksudnya gimana? Jadi kan kita gajian tuh tanggal 7 pada waktu itu. Tapi berhubung pendaftarannya harus early bird-nya ibaratnya tanggal 1 udah selesai, aku pinjam tuh uang kawan aku di tempat kerja. Ya udah nanti gajian aku bayar ya, tolong transferin ke nomor ini gitu. Jadi akhirnya apa-apalah untuk diri sendiri. Iya, makanya sakingnya pengen tahu gitu, sakingnya pengen sembuh gitu kan. Iya. Dari situ aku ikut kelas terapinya maksudnya. Jalanin lah Oponopono tekniknya. Apa Oponopono? Oponopono belum pernah dengar KPP. Yang aku mengasihimu, aku menyesal. Kak Rena sering bilang, I'm sorry, please forgive me, I'm thank you, and I love you. Nah, itu kalimatnya. Jadi terapi itu. Jadi itu termasuk terapi ya berarti itu ya. teknik. Jadi pakai terapi itu tapi pakai bahasa Indonesia dan sambil visualisasi momen-momen tadi kerasin. Indah. Kita dikerasin itu karena ketika lagi dikerasin kita ngucapin itu dia kayak yang tadinya intensitas emosinya besar jadi mengecil pudar. Terus setelah aku melakukan terapi itu keajaiban ada aja dalam seminggu itu aku punya utang ya, punya utang 1 juta dilunasin sama orangnya. Siapa? Maksudnya aku punya utang nih sama seseorang sama si A. Nah udah lama tuh udah sebulan misalkan nggak bayar gitu kan. Sama orang itu setelah aku terapi seminggu kemudian terus dia bilang kayak gini, ya udah mbak nggak apa-apa saya ikhlasin aja, nggak usah bayar lagi katanya. Tapi doain ya biar suami saya lancar bisnisnya. Amin. Itu jadi keren banget. Kaget. Itu 2019. 2019 ya, keren banget cerita kak Ari, mantap banget. Dari yang mana tadi yang di rumah om tantenya ya banyak pelajaran, terus juga dari internet ya kita klik terus taunya
jadi tahu luka terdalamnya, terus juga alasannya gimana, terus berusaha untuk sembuh. Keren banget sih. Mantap. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kak Riani, keren. Oh, boleh Itu nih di sekolah akhirnya. aku. Malam ini tepuk bawah hebat. Iya, wow hebat ya. Pokoknya kalau ini ya gitulah ya, tepuk-tepuk untuk anak-anak. Ya biasa Kami berdua sama-sama guru. sama-sama guru. Sekarang kisahnya Kak Sekar nih, ada momen tertentu kah yang menarik untuk Oke. simak Yang mana dulu ya? tema cinta, Kalau cinta Oh, kayaknya enggak sahabat. dulu lah ya. tema Eh, persahabatan. Persahabatan dulu boleh nih. Aku kan Ada pola berulang kah? hmm? Ada pola berulang? Pola berulang aku kurang tahu ya. Kadang tuh sama diri sendiri tuh malah nggak apa ya, nggak peka gitu loh. Gitu. Kalau aku tuh SMP dulu aku punya circle dan sampai sekarang alhamdulillahnya masih lah ya kami akrab gitu. SMA aku punya 1-2 kawan dan akrab juga. Nah di kuliah nih ternyata aku cobaannya di pertemanan. Aku kan kalau di kuliah tuh dari awal memang apa ya, sana sini gitu loh, kayak sana sini mau gitu. Oh, Kan iya, iya, tapi kan iya. aku kan pengen tuh berteman sama semuanya, pikir aku gitu. Jadi sama circle yang ini aku oke, Sip. circle yang ini oke gitu. Tapi aku akrabnya ada sih sama satu orang gitu kan, akrab. Tapi dia udah masuk circle sana. Ya udahlah, aku ikutan lah circle sana gitu kan. Jadi kadang kami main bareng-bareng satu circle itu. Cuman cobaannya tuh waktu skripsian. Nah, skripsian itu ada beberapa dari kami yang apa namanya? Bukan, ada yang sama pembimbingnya. Oh iya. Iya. Dan aku tuh sama ya, kadang nggak enakan. Terus juga aku tuh semangat loh mau ngajakin mereka itu, which is aku pikir harusnya enggak juga ya sekarang. Dulu tuh aku pikir, yaudahlah ayo ngajak yang lain, ayo kita bimbingan, ayo kita bimbingan. Terus setiap ada info apapun tuh aku selalu kasih ke grup gitu. Ya dulu. Tapi aku sakit hatinya adalah aku mengharapkan timbal balik dari mereka. Iya. Iya. Apa? Timbal balik kalau misalnya mereka mau bimbingan harusnya mereka ngajak aku mikirnya gitu. Kalau misalnya mereka mau ada info harusnya kirim ke grup dong gitu. Jadi aku mikirnya harus ada timbal balik gitu kan. Jadi waktu mereka nggak melakukan apa yang aku inginkan kayak gitu, aku kecewa sama mereka. ekspektasi Ada ekspektasi, aku kecewa, apalagi mereka itu bimbingan juga kan nggak ngajak-ngajak tuh, aku kecewa juga. Jadi mereka sendiri-sendiri, Ya ampun. ya kan, sendiri-sendiri. Terus tahu-tahu oh ini sempro, ini sempro, Ya ini sempro gitu kan. Sedangkan aku kayak masih di mana gitu ya, masih nggak tahu bab berapa waktu itu. Jadi aku ngejar, aku sempro juga. Terus aku terlena lah habis sempro itu, aku nggak revisi, aku nyantai nyampe berapa bulan. Terus temen aku tiba-tiba udah apa namanya kayak mau ngurusin munakosah gitu kan. Terus tiba-tiba mereka munakosah, ini munakosah, ini munakosah gitu loh. Jadi nggak ada info apapun di grup circle itu, nggak ada yang ngajak-ngajak gitu. Aku tuh pas skripsian itu jadi bener-bener kayak sendiri. Ya Terus ampun. terus aku tuh kayak itulah ya, aku terlambat dari teman-teman circle aku yang lain tuh, aku termasuk yang terakhiran kak. Oh. Termasuk yang terakhiran. Aku sampai protes ke Tuhan ya, ke Allah ya. Kok gini sih, pokoknya aku protes banget ke Tuhan itu sampai apa ya, kayak sebel aja gitu ke Tuhan ya, Tuhan gitu, kok harus gini sih, apa sih, sampai nangis gitu kan. Nyampe aku apa namanya ceritain di buku gitu, kenapa sih harus begini 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 gitu. Dan ya endingnya ya sampai sekarang kami nggak pernah ini lagi sih, nggak pernah ketemuan. Iya, endingnya emang nggak sesuai yang diharapkan, kayak bahagia happy ending itu.
Bubar. Jadi ya kami sekarang masing-masing. Makanya kalau aku kawan kuliah sekarang udah nggak ada kawan kuliah, nggak punya sama sekali gitu. Nggak yang kontakan lagi. Jarang. Mereka nikah juga nikahnya di daerah mereka. Aku mau kondangan Tapi ngabarin. pernah sih waktu itu ngabarin, cuman mereka jauh kan. Terus aku juga, udah nggak seberapa deket lagi. Iya. Mereka juga berbuat kayak gini gitu kan. Terus adalah suatu masa di mana aku belajar ya, entah dari akun Kak Rena atau akun yang lain, bahwa kita memang apa kayak let go, terus kita Iya. praktek apa namanya, kita keluarkan emosi Forgiveness. kita, terus kita forgiveness, kita let go gitu. Jadi itu aku praktekin emang untuk teman-teman mereka itu. Jadi aku mikir ya juga ya, ngapain aku mengharap timbal balik dari mereka ya, kan Benar-benar. skripsi kan memang sendiri-sendiri ya, kenapa aku mengharapkan sama mereka gitu kan. Kalau sekarang kan udah jadi kayak udah melepaskan, baru sadar bahwa oh iya juga ya, mereka kan pasti punya kesibukan sendiri-sendiri gitu kan, nggak cuma di aku gitu. Itu terjadi karena aku terlalu berharap, terlalu berekspektasi, dan nggak enakan kalau aku tuh dulu nggak enakan kalau aku yang duluan, ujung-ujungnya aku yang terakhir gitu kan. Jadi aku Ya pingin ngajak ampun. mereka, ayo kita bareng-bareng lulus bareng-bareng, ternyata nggak bisa, Yes. ada masanya tersendiri gitu. Jadi ya udah kita lepaskan Padahal aja. pembimbingnya sama. Iya, pembimbing dua apa satu ya, dua. Pembimbing dua itu kalau di UIN itu yang utama malah daripada pembimbing satu. Jadi kita bimbingan ke pembimbing dua dulu, baru ke pembimbing satu. Iya, iya. Dan pembimbing duanya beberapa orang sama kayak aku gitu. Jadi ya udah, kita melepaskan, merelakan, dan gitulah endingnya. Jadi ada itu yang paling nyes banget ya. Iya, kesannya. waktu skripsi, wah, hedon banget. Skripsi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ya nggak begitu susah ya. Iya, Ujiannya emang. tuh di yang lain, guys. Ada yang di pertemanan, ada yang bahkan di keluarga, di Iya, finansial. iya, iya, benar-benar. Jadi nggak, skripsinya cobaannya Luar biasa. itu di persahabatannya diuji, dan alhamdulillah di tempat kerja ini dapat teman-teman yang baik lah. Walaupun ada yang bobrok sekalipun, tapi masih setia kawan gitu. Gitu Kak. Jadi ada makna baru setelah Jadi melewati. mindsetnya baru gitu. Kalau dulu sedih, sekarang mengambil hikmahnya ya. Hikmahnya. Terus Ya, nih, jadi lebih ini ya. apa Apa tuh? sih, lebih damai. Lebih Karena yang damai. tadinya melekat sama pengen banget mereka bales, akhirnya udah nggak ngarep. Iya, udah nggak ngarepin. Aku sampai tulis kayak di diary gitu. Wow. Marah-marah. Iya, tapi untungnya itu kan diary marah-marahnya bersambung. Tadinya mau aku tulis lagi, janganlah, udah stop gitu marah-marahnya. Dan ternyata aku baru tahu kalau kawanku dari satu circle itu ada yang sangat-sangat telat nyampe sekarang baru lulus bahkan. Aku pikir dia ini udah lulus dari dulu, karena kan dulu itu kayak untuk judul itu mereka cepet-cepetan gak ngasih info apapun gitu loh, kayak aku tuh nggak tahu info apapun ini dari mereka tuh nggak ada. Nggak ada info. Nggak ada, mereka dapat, mereka keep sendiri. Ya, gitu. Ya kalau menonton ini nggak mungkin sih ya mereka nonton ya, it's impossible. Iya. Gitu. Terus ada lagi nih perjalanan apa ya, spiritual, tapi kayaknya masih apa ya, masih sedikit-sedikit gitu. Kayak misalnya nih, aku baru sadar bahwa kalau perjalanan spiritual aku tuh emang agak apa ya, lambat tapi tuh agak meningkat gitu. Lambat tapi progres terus. Kayak misalnya nih, tapi ada beberapa pengalaman yang gak enak juga sih. Kayak ya itu tadi ya, misal nih aku baru-baru kayak dulu kan trennya tuh hijrah gitu ya. Iya benar. Hijrah. Jadi waktu SMA itu hijrah lah, masuk ekskul yang tentang Islam. Benar. Iya. Terus yang tentang agama-agama gitu kan. Terus di kuliah juga jadinya, wah ini nggak ya, sensitif nggak ya?
Kalau ada fanatik-fanatik gitu. Ya pokoknya di kuliah itu aku jilbabnya panjang gitu. Oh. Aku sensitif kayaknya, apa nggak usah masih ya? masih aman. Jilbabnya panjang, terus ya itu kalau ngelihat yang nggak berjilbab kayak iya. kamu masuk neraka, kamu Iya, dosa. iya, sama. Terus kalau jilbabnya, kalau nggak pakai jilbab, kalau jilbabnya pendek, oh ini. Bahkan Berasa paling benar gak sih waktu merasa paling hijrah? benar. Terus kalau ada orang selain Islam yang meninggal, oh masuk neraka gitu kan. Aduh, Ya parah sama ya. banget. Terus udah kayak petugas Tuhan aja ya saya Iya, dulu ini ya. Kayak apalagi nih? Musik itu haram, parfum itu benar. haram, apalagi tato haram gitu kan dulu. Terus alhamdulillahnya semakin kesini jadi makin tahu ya itu ya ruang lingkup Islam, apa ruang lingkup yang lain gitu. Pokoknya ya Taunya ini dari mana nih belajarnya? belajarnya tuh Emang punya guru di dunia nyata atau ikut-ikut kelas atau baca buku atau gimana? Sehingga nggak sefanatik itu. aku dari internet sih ya lebih banyaknya. Lebih banyaknya dari internet kayak ya itu tadi loa kan awal masuk ke spiritual itu banyak orang loa termasuk aku ya dari loa. Oh, terus merempet ke sini gitu kan. Jadi mindsetnya berubah. Aku yang tadinya memandang dunia tuh kayak fokus di akhirat aja gitu kan. Benar. Jadi nggak fokus di dunia. Jadinya kan udah berubah ya sekarang udah ya gitu. Jadinya ya dunia oke, nanti di akhirat juga oke. Lebih banyak dari internet ya belajar. Iya, lebih banyak dari internet. Tapi memang kan harus difilter lagi ya. Jadi nggak semuanya bisa ini kan. Dan ya jadinya berpikirnya ya itu tadi ya kita nggak terlalu judge ke orang-orang, bahkan ke orang yang bukan Islam, ke orang apa namanya ya agama lain, bahkan yang ke ateis pun. Jadi kita bisa maklum orang punya pemikiran sendiri-sendiri, perjalanan sendiri-sendiri gitu. Gitu. Jadi kita bisa mengambil insight dari mereka, bahkan yang bukan Islam sekalipun gitu kan, dari Buddha bisa, Hindu bisa. Jadi bisa kita praktekkan gitu. Kan kalau di tempat kerja sekarang tuh kayak apa ya? Orang dari agama lain mau doa itu mereka kayak takut, ih tutup. Kita kan bukan ini gitu kan. Bener. Jadi kayak ya udahlah ya pikirku. Jadi aku ya itu tadi ya itu namanya perjalanan kita ya dari yang awalnya sangat judgmental. Jadi perlahan-lahan berubah gitu dan memandang semuanya itu ya netral. Dan emang harus lebih banyak belajar lagi sih ya kita ya, biar nggak memandang orang dari ya itu kan ada mabuk agama, takutnya mabuk spiritual juga kan. Jadi makanya nggak pakai yang istilah-istilah gitu ya, kita hidup terus kita cari maknanya gimana, kita belajar dari hidup ini gimana menyembuhkan luka kita kayak Kak Riani juga kan bisa kan gitu. Dan emang kadang ketakutan itu butuh keberanian untuk dihadapin ya. Itu aja sih cerita aku kayaknya. Nothing special menurut aku. Spesial dong. Ini cocok loh buat dibikin ebook. Mantap. Ya kan, cerita pertemanannya, cerita perjalanan spiritual. Iya, spiritual. Menarik. Thank you Kak Riani. Terima kasih juga Kak Sekar cerita pengalaman spiritual dan pertemanan. Iya. Jadi semoganya yang nonton ini bisa mengambil pelajaran ya dari cerita Kak Riani maupun cerita aku ya. Kalau ada yang kurang-kurang baik ya diabaikan aja ya. Yang merasa relate boleh komen. Iya. Oke, itu saja dari kami di Night Talk hari ini. Kak Riani ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya. Oke, cukup. Kita tutup ya. Apa tuh? Oke, terima kasih sudah malam ini. Iya, kita sudah cukup hari ini. Terima kasih sudah menonton. Gimana? Mungkin nanti ada tema-tema lainnya dari Kak Sekar. Mau Kak Riani. Permintaan dari netizen. Boleh.
Oke, boleh di Oke, komen-komen aja. iya, boleh di komen-komen aja. Thank you for watching. Ya ampun, udah berapa menit?